Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Bagaimana kabar antum semua di rumah? Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum semua, menjaga antum dan keluarga di rumah. Alhamdulillah, kita kembali lagi bertemu pada pelajaran adab di semester baru ini, semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita kemudahan untuk bisa memahami pelajaran serta kemudahan untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Sebagai lanjutan dari adab yang telah kita bacakan dan jelaskan di semester awal, semester ganjil kemarin, ini adalah adab yang tidak kalah penting untuk diketahui oleh seorang penuntut ilmu, seorang santri, yaitu adab supaya menjaga lisan, hifdzul lisan, menjaga lisan, bagaimana supaya dia tidak mudah mengucapkan hal-hal yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan petaka di kemudian hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau dia diam. Para ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis Jawami'ul Kalim, hadis yang lapasnya ringkas tetapi memiliki makna yang luas, yaitu bahwa setiap ucapan itu kembali kepada dua hal, imma kepada ucapan yang baik, imma kepada ucapan yang buruk. Maka seorang talibul ilm, dia harus memperhatikan, memastikan ketika dirinya hendak mengucapkan ucapan, memastikan bahwa ucapan yang akan diucapkan adalah ucapan yang benar, ucapan yang baik, ucapan yang dapat mendatangkan pahala serta kebaikan bagi dirinya. Namun jika ucapan yang akan diucapkan adalah ucapan yang buruk, yang mengandung dosa, bahkan akan mendatangkan petaka di kemudian hari, maka hendaklah dia diam. Maka ini yang hendak kita bacakan pada pertemuan yang baik ini, yaitu afatul lisan, ya, penyakit-penyakit lisan, ya, petaka-petaka lisan, ucapan-ucapan lisan yang tidak boleh kita ucapkan karena itu dapat mendatangkan dosa dan petaka di kemudian hari. Baik. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Ibnu Qudamah mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, afatul lisani katsiratun wa mutanawwiyah. Penyakit-penyakit lisan amatlah banyak dan beragam, bermacam-macam. Wala fil qalbi halawatun. Dia sangat nikmat dalam hati seorang, manis. Walaha bawa'is minat taba', dan dia juga ada pendorong-pendorong dari tabiat asal yang dimiliki oleh manusia. Tabiat asal yang dimiliki oleh manusia asalnya adalah condong kepada keburukan. Wala najata min khatariha illa bis-samat. Tidak bisa seorang selamat dari bahayanya kecuali dengan diam. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ansif udhunaika min fik fa innama ju'ila laka udhunani wa famun wahid litasma'a akthara mimma tatakallam bih. Pergunakanlah kedua telingamu perbanyaklah menggunakan kedua telingamu pada mulutmu, karena engkau diciptakan untukmu dua telinga dan satu mulut, supaya engkau mendengar lebih banyak daripada engkau berbicara.
Ya, 80% mendengar, 20% berbicara. Atau kurang lebih. وقال مخلد ابن الحسين ما تكلمت منذ 50 سنة بكلمة أريد أن أعتذر منها. Makhlad ibn Husain mengatakan, aku tidak pernah mengucapkan suatu ucapan semenjak 50 tahun terakhir, uridu an a'tadhira minha, yang aku ingin minta maaf karena ucapan tersebut. Beliau tidak pernah berbicara suatu ucapan semenjak 50 tahun terakhir, menunjukkan bahwasannya beliau sangat hati-hati dalam mengucapkan ucapan. Jika tidak ada kebaikan di dalamnya, tidak akan diucapkan. Karena setiap ucapan yang keluar itu akan dicatat oleh para malaikat. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun yang diucapkan kecuali ada malaikat yang mencatat. Dan ucapan selama tidak diucapkan oleh seseorang, maka seorang itu menguasai ucapannya tersebut. Namun apabila ucapan tersebut sudah keluar dari mulut seseorang, maka ucapan tersebut akan menguasai pemiliknya. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis beliau, ketika ada seorang yang datang kepada Nabi SAW meminta wasiat, meminta wejangan, meminta nasihat, kemudian Nabi SAW mengatakan, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi. Apabila engkau berdiri untuk melaksanakan salatmu, maka salatlah seperti salat orang yang berpisah. Wa la takallam bi kalamin ta'tadzir minhu godan. Dan jangan engkau mengucapkan suatu ucapan yang engkau akan minta uzur di kemudian hari karena ucapan tersebut. Wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Dan bukanlah keputusasaan dari apa yang ada di tangan manusia. Jadi nasihat yang kedua di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh salah seorang sahabatnya, dan khitab ini berlaku kepada kita semua sebagai umatnya, yaitu untuk kita menjaga lisan, tidak bermudah-mudah mengucapkan hal-hal yang kita tidak tahu akibat buruknya di kemudian hari, yang pada akhirnya itu akan merugikan diri kita semua. Baik. Wa amma afatul kalam fahya, adapun penyakit-penyakit atau petaka-petaka ucapan, diantaranya adalah al-afatul ula. Ini yang kita akan ambil di kesempatan yang baik ini, itu penyakit lisan yang pertama, yaitu al-kalamu fi ma la ya'ni, berbicara pada sesuatu yang tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya, tidak mendatangkan pahala, tidak mendatangkan kebaikan. Wa'lam anna man 'arafa qadra zamanih wa annahu ra'su malihi lam yunfiqhu illa fi faidah. Ketahuilah bahwa siapa saja yang mengetahui berharganya waktunya, kedudukan waktunya, wa annahu ra'su malihi, dan bahwasannya waktu yang dia miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya adalah ra'su malihi, modal utama dia, lam yunfiqhu illa fi faidah, maka niscaya dia tidak akan menginfakkannya, menggunakannya kecuali pada hal yang mendatangkan faedah, hal yang bermanfaat. Wa hadhil ma'rifah tujibu habsa al-lisan, dan pengetahuan ini akan membawa seseorang untuk menjaga lisan, menahan lisan, mengekang lisan, tidak bermudah-mudahan mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Anil kalam fi ma la ya'ni, ya, menahan lisan dari mengucap ucapan pada sesuatu yang tidak berguna. Lianna man taraka dzikrallahi ta'ala washtaghala fi ma la ya'ni, karena barang siapa yang meninggalkan zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, membaca hadis dan menghafalnya, murajaah pelajaran sebagai seorang penuntut ilmu,
Jika dia meninggalkan hal tersebut, wastaghala fi ma la ya'ni, dan dia menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berguna, kana kaman qadara ala akhdi jauharatin, adalah seperti orang yang mampu mengambil permata, fa akhadha iwadaha, namun ia tidak mengambilnya tetapi mengambil penggantinya, yaitu apa? Madarotan. Penggantinya sesuatu yang sangat rendah, yang tidak berharga. Itu apa? Lumpur, tanah yang tercampur dengan air, becek. Wa hadha khusranul umr. Inilah kerugian umur yang nyata. Menyia-nyiakan umur pada hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Wa qila li Luqmanil Hakim. Dikatakan kepada Luqman al-Hakim, ma balagha min hikmatik. Apa yang telah sampai dari hikmahmu? Qal, beliau menjawab, la as'alu amma kufituhu wa la atakallamu bima la ya'nini. Aku tidak bertanya tentang sesuatu yang mencukupiku, dan aku tidak berkata tentang sesuatu yang tidak berguna, bermanfaat untukku. Wa qad ruwiya an Luqman annahu dakhala ala Daud alaihi salam. Diriwayatkan dari Luqman bahwasanya beliau pernah melihat atau masuk ke rumahnya Daud alaihissalam. Wa huwa yusrid dir'an. Sedangkan Daud alaihissalam pada saat itu sedang membuat baju besi. Ya, Yansi juga menjahitnya. Wa ja'ala ta'ajjab mimma yara. Luqman ta'ajub, heran terhadap apa yang ia lihat. Fa arada an yas'alahu an dzalik. Maka beliau pun ingin bertanya kepada Daud tentang hal tersebut. Famana'athu hikmatuh. Maka ia pun ditahan oleh hikmah yang dimiliki oleh Luqman, fa'amsak. Maka dia pun menahan lisannya untuk bertanya. Falamma faragha Daud alaihissalam. Tatkala Daud alaihissalam telah selesai dari menjahit baju dir tadi, baju perang tadi, qam wa labisa dir'. Thumma qala. Kemudian Daud berdiri dan memakai ad-dir' tadi, baju besi tadi. Thumma qala. Kemudian dia mengatakan, ni'mad dir' lil harb. Ini adalah baju besi terbaik untuk perang. Faqala Luqman. Kemudian Luqman mengatakan, as-samtu hukmun wa qalilun fa'iluh. Samtu hukmun. Ya, diam itu adalah hukmun, ilmu. Ya, seorang diam tandanya orang yang berilmu. Qalilun fa'iluh, dan sangat sedikit sekali orang yang bisa diam. Maka ini dia afatul ula, penyakit yang pertama dari penyakit-penyakit lisan. Itu berkata pada hal-hal yang tidak berguna, bermanfaat. Maka seorang penuntut ilmu, seorang santri, dia harus menjaga lisannya. Termasuk juga di antaranya adalah ketika berselancar di dunia maya. Karena tulisan juga termasuk ucapan yang ditakbirkan, yang diungkapkan dengan tulisan. Maka adalah berhati-hati menulis, ya, menyebarkan hal-hal yang tidak berguna, karena itu akibatnya akan ditanggung oleh diri sendiri di kemudian hari. Demikian pertemuan perdana kita di semester yang kedua ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.